Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Witri NIM 024. Nama saya Agnes Alvia Rosari, NIM 030. Perkenalkan, nama saya Emelia Ningsih Sitanggang dengan NIM 031. Pada malam ini kami akan menyampaikan dan menjelaskan kumpulan informasi tentang memasuki usaha baru. Nah, dalam penyampaian kami ini apa saja sih yang akan dibahas? Nah, ada 4 bahasan, yaitu memulai usaha, merintis usaha, membeli perusahaan, franchising, atau waralaba. Yang pertama, memulai usaha. Ada banyak cara yang dapat dilakukan ketika ingin memulai atau membangun suatu usaha. Bagaimana cara memulainya? Nah, yang pertama, merintis usaha. Merintis usaha ini adalah usaha yang didirikan dengan modal, ide, dan manajemen yang benar-benar baru. Baru di sini dengan kata lain, membangun usaha dari awal terbentuknya suatu usaha. Misalnya, Tuan A ingin memulai suatu usaha dengan idenya sendiri, lalu beliau memiliki ide untuk membuat usaha fashion dengan modal dan manajemennya sendiri. Yang kedua, ada membeli perusahaan orang lain. Nah, membeli perusahaan orang lain ini adalah kita membeli perusahaan yang sistemnya sudah berjalan, manajemennya sudah ada, sistemnya sudah terbentuk. Kita hanya membelinya dan tugas kita hanya melanjutkan agar usaha tersebut berjalan. Nah, yang ketiga ada franchising atau waralaba. Waralaba adalah suatu sistem distribusi di mana pemilik usaha tersebut tidak sepenuhnya mandiri, yang dimana franchisee membayar iuran kepada franchiser untuk menggunakan hak menggunakan merek dagang, dan seringkali menggunakan format dan sistem bisnis sesuai dengan induk perusahaannya. Misalnya Tuan A ingin memakai brand Starbucks sebagai usahanya yang baru. Tuan A ini menggunakan sistem dan format yang sudah dibentuk oleh induk perusahaan Starbucks-nya.
Selamat malam, nama saya Amelia dengan NIM 031. Sekarang saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang harus diperhatikan pengusaha sebelum membeli perusahaan yang sudah ada. Yang pertama yaitu pilih perusahaan yang mudah dijalankan. Pemilihan perusahaan yang mudah dijalankan yaitu mencakup tentang lokasi yang mudah dijangkau dan juga lingkungan bisnis yang aman. Lingkungan atau lokasi yang mudah dijangkau mempermudah jalannya suatu bisnis, yaitu karena lingkungan yang mudah dijangkau bisa diakses oleh konsumen atau pelanggan, dan juga ketersediaan tenaga kerja ataupun juga akses bahan baku yang perlu diperhatikan. Yang kedua yaitu pemilihan perusahaan yang sudah memiliki banyak konsumen. Hal yang utama untuk menjalankan bisnis waralaba adalah memiliki konsumen banyak dan bisa menjangkau semua target pasar. Yang selanjutnya adalah pemilihan perusahaan yang harga produknya terjangkau. Pemilihan perusahaan yang harga produknya terjangkau bisa menekan modal seminim mungkin. Selanjutnya ada pemilihan perusahaan yang memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan dan juga garansi produk adalah sesuatu yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, pilihlah perusahaan yang memberikan pelayanan dan juga garansi jaminan mutu pada produknya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Hal tersebut juga membantu dalam mengembangkan bisnis waralaba tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaku franchise atau waralaba yang telah kami wawancara. Pelaku franchise yang telah kami wawancarai yaitu Fahril Ramadan. Fahril Ramadan sendiri adalah pria berumur 21 tahun asal Kota Bandung yang saat ini menjabat menjadi mahasiswa STIA. Fahril Ramadan sendiri mengambil brand Tentang Kamu sendiri yaitu minuman aneka rasa. Lokasi usaha dari Fahril Ramadan sendiri yaitu Jalan Kebon Manggu, Kelurahan Padasuka, Cimahi Tengah. Ya, saya akan melanjutkan. Kami akan menjelaskan hasil wawancara dari usaha waralaba dengan narasumber kami yaitu Fahril. Bisa teman-teman lihat ada bentuk tanya jawab di layar, tapi saya akan simpulkan dari hasil wawancara di mana Fahril atau narasumber kami memutuskan untuk memulai usaha waralaba dikarenakan untuk belajar berniaga. Selain itu, karena pandemi juga mendorong niatnya untuk berwirausaha. Alasan memilih Tentang Kamu sebagai brand usaha atau sebagai franchise yang dibeli, narasumber kami menganggap bahwa brand ini menarik dan mempresentasikan anak milenial. Selain itu, info seputar franchise didapatkan narasumber dari marketing dan juga customer service. Lalu persyaratan yang diperlukan dalam membuka franchise yaitu KTP dan juga mengisi form perjanjian satu sama lain. Lalu modal awal yang diperlukan dan juga dikeluarkan oleh narasumber kami untuk memulai franchise Tentang Kamu yaitu sekitar 4 juta rupiah, di mana fasilitas yang didapatkan dari franchise ini adalah segala kebutuhan termasuk produksi, selain itu juga meja usaha, celemek, kartu member, dan bahan baku minuman. Di mana keuntungan yang didapat dari franchise ini yaitu sekitar 20-30% dari penjualan. Lalu kelebihan dan kekurangan merek dagang menurut narasumber kami, kelebihannya di mana brand ini sangat mempresentasikan anak muda. Untuk kekurangannya, karena mungkin brandnya masih baru jadi sulit untuk diterima pasar. Selain itu, kesulitan yang dialami narasumber kami selama menjalankan usahanya ini, kesulitan dalam menyesuaikan waktu dengan jadwal kuliahnya karena narasumber kami masih kuliah, dan juga kesulitan dalam beradaptasi selama masa pandemi. Ya, selain melakukan wawancara, kami juga mencari info-info terkait mengenai franchise Tentang Kamu dari website resmi Tentang Kamu, di mana modal awal yang diperlukan untuk membeli franchise ini sekitar 4-10 juta rupiah tergantung paket yang dipilih oleh pengusaha. Untuk bahan baku seluruhnya diproduksi dari Tentang Kamu dan akan di-restock sesuai dengan kebutuhan. Lalu fee tidak ada fee di sini ya, tidak ada bagi hasil. Namun franchisee hanya perlu membayar biaya bahan baku dan juga ongkir. Lalu untuk tahapan memulai franchise,
pengusaha harus menghubungi marketing tentang kamu, lalu marketing akan melakukan survei ke lokasi calon tempat usaha. Setelah lokasinya dan lokasi usaha dikira cukup dan baik untuk menjalankan usaha, akan dilakukan pembayaran dan pengiriman paket franchise. Berdasarkan wawancara dan hasil observasi kami menyimpulkan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pengusaha sebelum membeli atau sebelum melakukan usaha franchise ya. Ada 5 hal, yaitu yang pertama, kredibilitas yang baik. Pengusaha perlu mencari waralaba yang sudah memiliki nama dan sudah dikenal masyarakat karena akan mempermudah untuk promosi. Yang kedua adalah pemilihan lokasi usaha yang strategis. Lokasi strategis akan membuat konsumen nyaman. Selain itu, pilihlah lokasi di pusat kota seperti daerah kampus, perkantoran untuk meningkatkan pasar. Lalu yang ketiga, pengusaha juga perlu memperhatikan modal, di mana modal yang ditanamkan harus cukup dan juga sesuai dengan kriteria dari pengusaha. Yang keempat, pengusaha perlu memperhatikan manajemen franchise, di mana jangan sampai franchise yang dipilih memiliki manajemen yang kurang baik sehingga ada kemungkinan untuk ditipu. Yang kelima yaitu membaca kontrak dengan seksama. Seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya dari narasumber, sebelum memulai usaha, narasumber kami akan melakukan tanda tangan kontrak dengan brand yang dibeli. Pengusaha perlu membaca kontrak dengan sungguh-sungguh dan dengan teliti, perlu dipelajari supaya tidak ada kesalahpahaman ketika melakukan usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian. Selamat malam, terima kasih.